Apakah ini suatu kebetulan, saudara-saudara? Ataukah ini adalah suatu by design? Sesuatu yang memang sengaja diatur seperti itu. Di Komisi Fatwa MUI ada oknum yang saat ini diamankan oleh aparat Densus 88 Polri karena diduga terlibat jaringan terorisme. Sementara di luar sana ada sekelompok orang yang membentuk Badan Gerakan Pengawal Fatwa MUI. Menurut saya lebih masuk akal kalau saya melihat ini sebagai suatu by design. Suatu situasi yang memang sengaja diatur. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. MUI kaget ketika anggotanya diamankan oleh aparat Densus 88 Polri. Ekspresi kaget gimana ya? Oh my God, gitu ya. Apakah kalian percaya, saudara-saudara? Apakah benar MUI kaget? Jujur secara pribadi saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Mari saya ajak saudara-saudara untuk menganalisis situasi ini. Jauh sebelum aparat Densus 88 Polri mengamankan 3 orang tersangka kasus terorisme, yang salah satunya dari MUI Pusat yang menduduki posisi Komisi Fatwa. Jauh sebelum itu ada sekelompok orang yang membentuk GNPF, Gerakan Pengawal Fatwa MUI. Apakah ini suatu kebetulan, saudara-saudara? Ataukah ini adalah suatu by design? Sesuatu yang memang sengaja diatur seperti itu. Di Komisi Fatwa MUI ada oknum yang saat ini diamankan oleh aparat Densus 88 Polri karena diduga terlibat jaringan terorisme. Sementara di luar sana ada sekelompok orang yang membentuk Badan Gerakan Pengawal Fatwa MUI. Menurut saya lebih masuk akal kalau saya melihat ini sebagai suatu by design. Suatu situasi yang memang sengaja diatur. Tapi bagaimanapun itu tanggapan dan komentar saudara-saudara, setiap orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Kemarin saya meminta kepada pemerintah, saya katakan bahwa jika nanti terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa oknum MUI tersebut memang terlibat dalam jaringan terorisme, maka saya minta dengan hormat kepada pemerintah agar MUI juga dibubarkan sama seperti pembubaran HTI dan FPI. Saya mendapat beragam tanggapan dan komentar. Ada yang mengatakan bahwa MUI itu adalah lembaga fatwa, bukan sebatas organisasi seperti statement yang saya utarakan. Pak, Bu, Mas, Mbak, yang mengatakan MUI hanyalah ormas, bukan saya. Banyak tokoh-tokoh muslim terkenal yang mengatakan bahwa MUI hanyalah sebuah ormas. Artinya kedudukannya di sini tidak lebih tinggi dari NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Dulunya saya berpikir bahwa MUI itu merupakan kepala agama Islam di Indonesia, sama halnya PGI untuk agama Kristen. Baru sekarang-sekarang ini saya dan juga masyarakat luas baru sadar bahwa ternyata MUI itu hanyalah sebuah ormas. Jadi itu bukan statement pribadi saya, melainkan statement pinjaman dari tokoh-tokoh muslim yang juga terkenal dan senior di negara kita. Salah satunya yang paling tegas dan lantang adalah Gus Nuril. Oke, jadi ada yang mengatakan bahwa statement saya
yang mengatakan MUI hanyalah sebuah ormas lantas meminta kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi MUI merupakan suatu statement yang terlalu keluar jalur ya, terlalu melampaui batas. Ya, sebenarnya itu bukan ranah kita sebagai masyarakat untuk mengomentari, tapi saya dinilai melampaui batas dalam mengomentari MUI dengan statement seperti itu. Saya nggak masalah ya, saya nggak masalah karena kembali lagi saya katakan tadi bahwa setiap orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Oke? Ada yang mengatakan bahwa MUI tidak perlu dibubarkan, hanya orang-orangnya yang perlu dibersihkan. Orang-orang pengasong paham lain di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika yang berada di dalam tubuh MUI, itulah yang perlu dibersihkan. Saya kira itu pandangan yang baik dan saya setuju. Tapi apakah bisa seperti itu, saudara-saudara? Apakah bisa terjadi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang meminta, ada yang berpendapat bahwa sebaiknya MUI itu diisi oleh ustadz-ustadz, oleh kiai-kiai yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. Saya kira itu juga pandangan yang baik dan saya setuju. Ada juga yang meminta agar otoritas fatwa itu diserahkan saja kepada NU dan Muhammadiyah. Itu juga pandangan yang bagus, saya setuju. Ada juga yang mengatakan bahwa otoritas label halal itu diserahkan kepada Departemen Agama saja. Karena ternyata MUI hanyalah sebuah ormas dan bukan lembaga atau departemen. Saya kira itu juga pandangan yang baik dan saya setuju. Semoga pemerintah bisa merealisasikan itu. Kemudian ada satu komentar, ada satu pandangan yang menurut saya paling menarik. Ada yang mengatakan sebaiknya dilakukan TWK untuk orang-orang MUI. Sebaiknya dilakukan tes wawasan kebangsaan bagi orang-orang yang menjabat di MUI. Wow, saya kira ini pandangan yang paling bagus. Ini pandangan yang paling luar biasa. Jadi saya ingin mewakili suara ini untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa sebaiknya dilakukan tes wawasan kebangsaan bagi orang-orang yang menjabat di MUI. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, bahwa MUI selama ini menjadi panutan banyak orang. MUI selama ini ikut menyumbang pemikiran dalam menentukan arah bangsa ini. Sehingga menurut saya sangat tidak elok ketika ada oknum-oknum di MUI yang tidak setuju dengan paham-paham bangsa kita, yang tidak setuju dengan dasar-dasar negara kita, yang malah menganut paham lain di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi saya minta kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama, kepada yang terhormat Bapak Menko Polhukam, dan instansi-instansi kepemerintahan lain yang terkait. Saya sebagai rakyat Indonesia dan juga mewakili suara rakyat jelata meminta kepada bapak-bapak agar segera dilakukan tes wawasan kebangsaan bagi para pejabat MUI, bagi para anggota MUI. Sama seperti tes wawasan kebangsaan yang telah dilakukan untuk para pegawai KPK. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI.